Bolehlah, kemana aja kalian? Dari tadi saya kerja kelas tuh sendirian. Sorry kok, tadi di depan gerbang sekolah ada abang jualan mainan yang tarik-tarik tali berhadiah itu loh. Makanya kita sampai lama gini, maaf ya. Hah? Jangan bilang kalian main lagi. Aduh, ampun. Iya, tapi lihat, Celo berhasil dapetin ini. Ini buat kamu, Axel. Ini buat kamu, Elliot. Hah? Ini seriusan? Axel, gue malah lagi mimpi kan? Lu mau buat apa biar yakin ini kenyataan? Dah, sumpah terharu gue tuh ini pertama kali gue dapat hadiah dari Cia. Lap tuh ingus lo. Coba buka, Axel. Jangan penasaran isinya apaan. Pertama kita lepas dulu segelnya guys. Jujur aku juga nggak tahu sih ini apaan. Tapi dari kemasannya aku baca Haji Pupus Nagar with you. Ayo kita buka guys, kira-kira kita dapat apa ya? Dan di dalamnya masih ada lapisan pembungkusnya lagi. Oke, dari warnanya si hijau, dinosaurus kah? Oh, ternyata buaya guys. Dan kita dapat kartunya juga. Ini dia penampakan Grumpy Crocodile guys, alias buaya pemarah. Ya ampun, buayanya lucu banget. Mana bukannya mirip sama kamu lagi, Axel? Iya kah? Gantian giliran aku sekarang. Oke, lepas dulu segelnya. Terus langsung aja kita buka guys. Kok susah sih? Oh iya guys, bantu pencet tombol dan follow dong. Mana tahu kan kita dapat secret. Oke, sumpah kalian sama kayak aku nggak sih kalau buka kayak ginian tuh deg-degan. Wow, aku dapet yang penguin guys. Terus ada kartunya juga. Dan ini dia Quirky Penguin, si penguin kikuk. Wah, penguin dong, gemoy banget. Kamu suka nggak, Elliot? Suka banget, tapi aku lebih suka sama yang ngasih sih. Ini udah salah bucin. Belakangan ini mahalan ini jadi sering marah-marah. Kenapa ya? Padahal kayaknya saya nggak bikin salah. Bagaimana jika Anda memberikan makanan manis seperti kue mungkin? Tapi saya nggak mau kue sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 kue termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada The Royal Wedding Cake tahun 2011. Kue pernikahan antara Pangeran William dan Putri Kate Middleton ini dibanderol dengan harga $80.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Di urutan keempat ada The Diamond Chocolate Cake. Kue coklat bertabur berlian yang dibuat oleh Chef Masami Miyamoto pada tahun 2015 ini dihargai sekitar $850.000 atau 14 miliar rupiah saja. Next. Di urutan ketiga ada The Luster Dust Cake, kue seberat 68 kg yang merupakan kolaborasi antara Dallas Gold dan Silver Exchange pada tahun 2010. Kue dengan kombinasi berlian dan bubuk mutiara ini diperkirakan harga mencapai $1,3 juta atau 21 miliar rupiah. Next. Di urutan kedua ada The Pirate's Fantasy Cake, kue berbentuk kotak harta karun yang berhiaskan berbagai macam bentuk permata karena chef Dimutu Kumarasing pada tahun 2012 ini dihargai sekitar $35 juta atau 580 miliar rupiah. Next. Di urutan pertama ada The Runway Cake yang dibuat oleh Debbie Wingham pada tahun 2015. Kue sepanjang 1,6 meter dan memiliki bobot hingga 453 kg ini berbentuk seperti panggung fashion show mewah yang diberi harga sekitar $75 juta atau 1,2 triliun rupiah saja. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Ih, kan mahalan ini lagi diet. Kok kamu malah beli kue sih? Dasar Sultana nggak peka. Tunggu mahalan ini. Ini kuenya gimana? Gak jadi, sayang. Sultana. Sedih banget ya. Kalian kenapa nangis? Nih Cia, Kita lagi nonton film Up kok. Kalian tahu nggak kisah di balik film kartun Up? Enggak, Axel. Sebenarnya kakek tua yang bernama Carl itu juga udah koit. Serius? Jadi Carl tumbuh besar dengan Ellie dari kecil hingga dewasa. Mereka pun jatuh cinta, memutuskan menikah dan menua bersama. Tapi karena masalah medis mereka tidak dikaruniai anak. walah. Sampai suatu hari, Ellie jatuh sakit dan menghembuskan napas terakhirnya. Carl yang saat kehilangan pun menjadi depresi dan mulai mengganggu ketenangan sekitar. Waduh. Dinas sosial tidak tinggal diam, mereka pun turun tangan untuk menjemput Carl ke panti jompo dan mengambil alih satu-satunya rumah yang merupakan kenangan antara Carl dan Ellie. Carl yang sangat terkejut mengetahui hal itu, panik dan mengalami serangan jantung mendadak, kemudian menyusul Ellie pergi dalam tidurnya. Tapi di filmnya kita hanya melihat Carl bangun keesokan harinya, dan pada saat dinas sosial ingin membawanya, ia malah melepas balon dan menerbangkan rumahnya ke langit. Sebenarnya itu melambangkan jiwa Carl yang sedang mencari cahaya menuju akhirat. Dan Russell, bocah laki-laki yang muncul secara tiba-tiba, bukanlah seorang pramuka, melainkan malaikat pelindung yang mempunyai misi untuk menghantar jiwa Carl ke surga demi mendapatkan sayap. Itulah alasan mengapa Russell betul-betul bersikeras walaupun Carl mengusirnya terus-menerus. Pantesan. Tujuan akhir mereka adalah air terjun Paradise yang mana sebetulnya merupakan surga. Dan Carl hanya bisa ke sana jika ia meninggalkan masa lalunya. Itulah sebabnya ia melepaskan ruahnya dan memilih tinggal di air terjun Paradise untuk selamanya. Lihat deh semuanya. Ini saat alat mewarnai baru aku. Aku sengaja minta warna biru supaya bisa samakan kayak Axel jadi pasangan. Gak usah kepedean. Ih, Cia, kok baca kamu kosong melambung gitu sih? Jangan bilang kamu gak mau alat mewarnai lagi. Hah? Itu? Oh iya lupa, kamu kan miskin. Saking miskinnya kasih warnanya aja warisan anak tetangga. Yang udah patah, pendek dan hilang-hilangan semua warnanya. Gak lengkap kayak punya aku. Cia belum selesai ngomong guys, jangan dipotong. Kemarin kata bu guru kan cuma disuruh bawa satu per kelompok, jadi alat warnanya ada di cello. Hah, paling mau apa sih si Cempreng?
sama Axel. Cie. Aduh amat sih, masih bagusnya juga punya aku. Nih, aku bakal nunjukin ke kalian. Tuh, kalian pasti iri kan? Yang suka warna biru? Tim Celo langsung follow aja. Ayo buka-buka Celo. Cie penasaran isi di dalamnya sama apa enggak? Oke, pertama kita buka kardusnya dulu nih guys. Celo emang minta papa yang warna pink sih. Gambarnya unicorn gini. Tada! Lanjut, sekarang Celo mau buka kopernya. Bisa kalian lihat sendiri ya guys. Ini tuh bertingkat-tingkat gitu. Celo mau naikin yang kanan dulu. Kita juga dapat buku gambar nih guys. Isinya macam-macam hewan. Sekarang Celo mau naikin yang kiri. Dan ini penampakan kopernya ya guys. Tuh, isinya ada 6 susun. Kita dapat spidol akrilik, pensil warna, krayon, cat air, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya ada 133 piece guys. Kalau kalian lebih suka yang mana? Koper Celo? Atau koper aku. Kenalin Snow, ini pembantu baru kita. Selamat siang Tuan Muda. Nama saya Juliet. Mbak tahu aku mbak? Enggak. Berarti kita jodoh mbak. Kok gitu? Karena jodoh nggak ada yang tahu. Ngomong-ngomong, mbak tuh kayak pantun ya? Maksudnya gimana Tuan? Ya soalnya cakep. Ibaratnya mbak angka nih, mbak tuh 1, 3, 4. Kenapa? Karena mbak nggak ada duanya. Bentar, kok saya jadi curiga mbak penjahat ya? Enggak Tuan, saya beneran niat kerja, sumpah. Soalnya bawaannya pengen nembak gitu. Ya udah serius mbak, sekarang saya mau sate. Tuan Muda lapar ya? Baik, akan segera saya siapkan. Sate apa ya Tuan? Sate harusnya sama kamu sayang. Mbak bisa jawab nggak apa bedanya mbak sama istri presiden? Hah? Kalau istri presiden itu ibu negara, kalau kamu ibu dan anak-anakku nanti. Terakhir nih mbak yakin mau kerja sama saya? Berat loh. Emangnya kerjaannya apa Tuan kalau boleh tahu? Membangun rumah tangga. Gombal Girls, Mama masih di sini loh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita nggak belajar ya, kita cerita-cerita aja. Yes. Asyik! Ibu Luna emang yang terbaik. Sekarang ibu mau kalian semua keluarkan kertas selembar ya. Lah, Please lah Bu, kok malah jadi ulangan mendadak sih? Ibu cuma mau kalian semua tulis kesan pesan kalian terhadap ibu selama ibu mengajar di kelas ini, gampang kan? Ibu Luna lemah lembut, soft spoken. Gak pernah marah walaupun Elliot suka iseng dan nakal. Ibu Luna cantik, baik hati, ramah, penyabar. Meskipun suara Ibu Luna susah didengar, tapi Ibu tetap semangat mengajar. Ibu Luna selalu perhatian sama murid-muridnya. Celo sayang banget sama Ibu Luna. Kalau udah gede nanti, cita-cita Celo pengen jadi ibu guru juga kayak Ibu Luna. Udah, dikumpul ya. Hah, view. Nih Ibu. Ini semua bakal Ibu baca di rumah dan Ibu simpan sebagai kenang-kenangan dari kalian. Hah, kenang-kenangan? Emang Ibu Luna mau kemana? Besok juga kita ketemu kan, masih ada mata pelajaran Ibu. Maaf ya, tapi mulai besok Ibu udah gak ngajar di sekolah ini lagi karena Ibu mau menikah. Hah, kok mendadak sih Bu? Apa? Gak boleh, pokoknya gak boleh. Please Ibu Luna, jangan berhenti ngajarin kita. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kalian semua belajar yang rajin ya. Ibu berharap kalian bisa jadi orang sukses di masa depan. Gak mau. Jangan pergi, Bu. Ibu. Terima kasih, anak-anakku. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam, Ce. Malam, Cece. Malam, Ce. Malam, Cetiva. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin pas lagi kegiatan outing sekolah di salah satu daerah pegunungan yang gak bisa aku sebutin namanya. Jadi tuh kebetulan aku sama Axel ditunjuk sebagai panitia. Pada awalnya semua berjalan lancar-lancar aja sampai acara jilid malam. Ya, sekelompok sama Elliot dan kita dapat tugas yang harus dituntaskan di setiap pos. Pos pertama, kedua, ketiga aman tanpa hambatan. Tapi mendadak salah satu anggota kelompok kita ada yang jatuh. Terus dia nggak sengaja keceplosan ngomong kasar. Terus? Nah, dari sana teror dimulai. Cia ngerasa ada banyak mata yang lagi merhatiin gerak-gerik kita. Udah gitu, kita tuh kayak dibawa muter-muter di tempat yang sama. Entah kenapa kita nggak pernah bisa sampai ke pos 4. Padahal udah aku tandain tuh bawahannya pakai tali. Tapi tetap aja kita balik ke titik yang sama. Waduh. Perasaan Celo tuh nggak enak soalnya nungguin omongan mereka udah lama kok nggak datang-datang. Akhirnya Celo ngomong lah ke Axel. Setelah diskusi dengan guru-guru, kita putusin buat bikin beberapa regu untuk cari mereka.
Hah? Di situ Cie udah pasrah Cie, lemes banget soalnya jalan berjam-jam. Kondisi anak-anak yang lain juga udah pada capek. Jadi kita cuma duduk aja sambil baca doa rame-rame. Sekitar 30 menitan menelusuri hutan, tiba-tiba Celo dengar suara, dan aku kita samperin, bener aja itu mereka. Pas Celo lihat sekeliling, mereka lagi duduk di area pemakaman. Hah? Kok bisa? Aksa langsung meriksa sekitar kan, dan ternyata salah satu teman kita nyetot tadi itu gegar tersandung besar kuburan. Sama Axel dibenerin lagi posisinya. Terus kita satu persatu disuruh minta maaf. Ingat ya, kalau kalian sedang berada di tempat asing, jangan bicara sembarangan. Kalian tidak pernah tahu apa yang sedang mengintai kalian di balik kegelapan.